saudara, banyak yang tidak hadir karena banyak yang sakit, ya, banyak yang sakit. Saya juga hari Senin kemarin sakit serombongan, sekeluarga sama, ya. Namun ya puji Tuhan kami telah sembuh, ya, sehingga saudara dan saya yang bisa beribadah tempat ini, ya, kita akan terus beribadah, ya, sambil memang kita memperhatikan protokol kesehatan, ya, saudara. Nah, kita akan, saudara, temanya adalah Yesus Gunung Batu Keluputan, ya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-23. Temanya adalah Yesus Gunung Batu Keluputan. 1 Samuel pasal yang ke-23, ya. 1 Samuel pasal yang ke-23, ya, ayat yang ke-14. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah, ya. Saudara, di dalam kehidupan Daud, saudara, dia boleh mengalami banyak pergumulan, ya. Dia dikejar oleh Raja Saul yang berusaha membunuhnya, ya. Bagaimana nanti kita akan perhatikan di sini bahwa Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya, ya. Karena apa? Karena Daud hidupnya dia dekat dengan Tuhan, ya. Saudara, dikatakan walaupun saudara secara manusia Daud mengalami ketakutan, ya, karena seorang raja yang mengejar dan mencari dia, saudara, untuk menangkapnya dan membunuhnya. Namun firman Tuhan katakan bahwa Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya, ya. Saudara, kemudian Yonatan anak Saul dia pergi kepada Daud, ya. Saudara, dia menguatkan iman Daud. Saudara, pentingnya bagi kita anak-anak Tuhan di masa krisis ini, ya, di masa-masa pandemi ini, tentunya banyak orang yang mengalami, saudara, kesusahan, ya, baik oleh masalah ekonomi, baik oleh masalah sakit penyakit, ya, saudara, ya. Oleh karena itu, saudara, bagi kita yang masih kuat imannya, yang tetap teguh, baiklah kita saling menguatkan iman kita masing-masing. Amin. Ya. Dan saudara dan saya, kita pasti akan mengalami ujian, ya, ujian iman. Dan saudara harus tetap kuat. Katakan sama-sama, saya harus tetap kuat. Amin. Saya harus tetap kuat. Ya, saudara, meskipun yang kita lihat sekitar kita kayaknya aduh bikin kita putus asa, ya. Ya, sekolah-sekolah pada tutup, ya kan? Masih daring gitu kan? Kemudian saudara yang kerja kembali lagi work from home, ya kan? Kemudian lagi ditambah kasus-kasus saudara sekarang virus Omikron yang semakin meningkat. Dan pancaroba sekarang banyak yang terkena flu. Saudara, rumah-rumah sakit, klinik itu penuh dengan orang-orang sakit. Namun kita nggak boleh berkecil hati, ya. Karena memang dunia ini bukan tempat tinggal kita, saudara. Karena itulah supaya saudara dan saya hatinya bukan pada dunia ini. Katakan sama-sama, hati saya nggak di dunia ini loh. Karena dunia semakin lama semakin sukar, ya. Karena itulah kita merindukan tanah air surgawi, saudara dan saya, ya. Kita nggak boleh melekat hati kita kepada dunia ini, saudara. Selalu hati kita tertuju kepada Tuhan, ya. Saudara dan saya, kita akan terus membaca. Dikatakan Yonatan dipakai Tuhan untuk menguatkan Daud, ya, menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah saat Daud berada dalam ketakutan, ya. Saudara, secara rohani mungkin Daud, ya, rohaninya lebih daripada Yonatan. Namun saudara, ada saatnya yang kuat itu menjadi lemah oleh karena banyak tekanan-tekanan hidup, ya. Apalagi kalau Daud terancam oleh karena dia ingin dibunuh, saudara, ya. Nah, di sini
firman Tuhan katakan dan berkata, janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian. Ya, jadi Saul itu mengejar Daud karena dia iri hati. Karena apa? Dia takut Daud menggantikan posisinya sebagai raja. Ya, namun saudara, ya Yonatan menguatkan Daud bahwa janji Tuhan, ya memang Saul telah ditolak oleh Tuhan dan Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, itulah yang bernama Daud. Ya, kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Allah. Daud tinggal di Koresa, tapi Yonatan pulang ke rumahnya. Nah, saudara, ayat yang ke-19 coba kita baca di sini 23. Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakhila, di dekat selatan padang belantara. Rupanya keberadaan Daud itu ada yang melaporkan, saudara, ya, kepada Raja Saul, ya, sehingga saudara, apa yang dikatakan mereka, oleh sebab itu tuanku raja berkenan datang, silahkan datang, tanggungan kami untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja. Apa kata Saul, saudara, ya? Berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Ya, saudara, Saul menyebut nama Tuhan padahal Tuhan sudah meninggalkan dirinya. Ya, saudara, ada orang-orang yang memang menyebut nama Tuhan tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, saudara, perhatikan di sini, ya, saudara, dikatakan diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Ya, saudara, kemudian kita akan, saudara, melanjut pada pasal yang kita melompat. Ya, Saul mengejar Daud, saudara, ya, tatkala keberadaannya diketahui di padang gurun Sif. Ya, saudara, dia mengejar, ya. Lalu ayat 24 kita baca, lalu berkemaslah mereka pergi ke Sif mendahului Saul, Daud dan orangnya di padang gurun Maon, di dataran dekat selatan padang belantara. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud padang gurun Maon. Ya, jadi pada saat Daud, ya, dikejar oleh Saul ke padang gurun Sif, maka Daud mengetahui dan pasukannya, ya, dan orang-orangnya. Kemudian Daud berpindah ke padang gurun Maon, ya, dikatakan firman Tuhan ke sana, dan Saul mengejar Daud lagi ke padang gurun Maon. Ya, ayat 26 kita baca sama-sama. 23. Saul berjalan di sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya di sebelah gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap dia. Saudara, bayangkan, saudara, ya, Daud udah terkepung, ya, sudah hampir ditangkap oleh Saul dan pasukannya. Tapi apa yang terjadi, saudara, ya? Kita lihat bagaimana campur tangan Tuhan menolong setiap kita. Ya, kalau kita, saudara, bagaikan sepertinya banyak masalah, persoalan, musuh-musuh sekeliling kita yang mengepung kita, ya, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah hubungan dengan sesama, saudara. Kita percaya selama hati saudara dan saya dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Ya, saudara, ya, pada minggu-minggu ini kita mengalami tantangan dalam keluarga. Ya, kakak daripada istri saya itu kena stroke ringan, ya, stroke ringan, sehingga dia bicaranya agak, ya, pelok lah kata orang gitu, ya, agak susah gitu. Ya, kami sudah beberapa hari ke sana, sampai hari Sabtu kemarin saya juga sama istri ke sana ke rumah sakit. Nah, yang menjadi masalah kakak saya itu nggak betah di rumah sakit, saudara. Ya, pengen pulang terus, padahal dia harus pulang hari Minggu, ya, karena memang petugas administrasi sudah tutup, saudara, ya, hari Minggu pagi. Tapi nggak betah, saudara, nggak betah. Kita bujuk, kita rayu, kita dorong, kasih semangat sampai jam 11 malam. Kita berapa jam, 2 jam sama istri, saudara, menenangkan dia karena nggak betah, saudara. Ya, namun akhirnya dia tenang juga, dia masuk kamar. Sampai infusnya dia lepas sendiri, saudara.
Saya kaget, infus dilepas sendiri. Aduh, sampai suster kewalahan. Ya, kakak saya, kakak istri saya. Kemudian setelah akhirnya tenang, kita doakan malam-malam, ya dia kembali tenang masuk kamar lagi, saudara ya. Karena memang udah nggak memungkinkan pulang malam hari, ya rumah sakit. Karena administrasi harus diurus semuanya, ya. Nah pagi tadi kami bangun jam 6 pagi, ternyata dapat laporan juga dari rumah sakit, saudara, ternyata sudah tidak ada di rumah sakit. Aduh saudara, ini yang kita diuji. Namun tadi istri saya katakan kita menderita karena kebenaran, puji Tuhan. Kita jadi pelaku firman, amin. Menanggung penderitaan yang bukan disebabkan oleh karena kita, ya itu puji Tuhan ya. Ada saudara kakaknya istri saya itu kan perawat kebidanan, kepala puskesmas. Suaminya juga bidang kesehatan marinir. Itu sudah diurus Hermina segala macam, ya saudara. Ya ibaratnya mereka agak malu juga ya, karena memang ya sudah dikasih nasihat, sudah dikasih ini, karena memang nggak betah saudara, maunya otaknya kerja gitu loh saudara ya. Karena ya seperti itu tantangan di dalam dunia kerja, nggak betah gitu ya. Nah saudara, kita mendapat kabar itu. Kemudian hal yang kedua, tantangan lagi ya saudara, dari pihak orang lain. Ya, dia meneror handphone saya, handphone istri, handphone Felicia. Ini bukan karena kita. Ada saudara dari mami ya, orang tua istri saya yang tinggal satu, yang bungsu, yang belum dipanggil Tuhan, tapi yang bermasalah dari dulu sampai sekarang saudara. Ya, ternyata dia meneror terus saudara ya. Ya, dikasih gambar-gambar yang gak baik, kemudian dia meneror kita terus saudara. Ya, sampai ditelepon berapa kali, kita langsung blokir, telepon lagi yang lain. Intinya Felicia bilang, Pak ini pasti ngancam kita, ingin minta uang sama kita. Ya, karena dia memanfaatkan kelemahan daripada tante kita saudara. Ya, tapi saudara, saya sama istri kita menguatkan hati, kita percaya orang benar pasti Tuhan bela. Amin. Orang benar pasti Tuhan bela. Ya, walaupun kita harus menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung, tapi saya percaya tangan Tuhan pasti membela kita. Amin. Ya, waktu kita mau ke rumah sakit, pergi pulang juga saudara, kita pada mula pakai motor, kemudian pakai mobil. Kemudian saudara, kita tantangannya memang ya tidak selamanya kita punya berkat ya. Karena firman Tuhan katakan, aku tahu kekurangan, aku tahu kelimpahan. Saya pernah mengalami banyak kelimpahan, kekurangan pun. Nah di saat kekurangan, ternyata Tuhan kirim juga orang yang datang ke rumah kita, saudara, yang tanpa kita juga sangka, ternyata juga cukup untuk kita membeli bensin, pergi pulang. Kemudian untuk kita juga makan di luar, karena memang saudara kita harus juga ya sama saudara, ya kita juga sama-sama kita bertanggung jawab ya. Nah saudara, masalah itu mengepung kita ya, namun saya percaya pada akhirnya kita akan menang. Amin. Ya, saya sama istri kita walaupun diteror, kita nggak akan takut saudara. Apapun, kita pernah mengalami hal itu waktu di Pondok Gede ya. Kita waktu Pondok Gede ya, saya diteror saudara, saya nggak tahu dari mana ini sumbernya. Kemudian saya berdoa bahasa roh, saudara, ternyata orang yang telepon bahasa roh juga saudara. Sampai saya kita itu dilecehkan ya, dalam nama Yesus. Akhirnya saudara, telepon itu kita cabut saudara ya, kita cabut, udah dia nggak telepon lagi saudara ya. Nah saudara, apa yang terjadi? Saudara, selalu Tuhan bela kita. Amin. Ya, Raja Daud juga saudara, dia melarikan diri dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari satu gunung ke gunung saudara, padang gurun ke padang gurun. Ya saudara, dari gunung, karena gunung, bukit-bukit itu sebagai tempat persembunyian ya. Nah saudara, itulah yang saudara Daud ya, karena dia selalu dikejar saudara oleh Raja Saul saudara, dia dan rombongannya ya, karena dianggap saudara dia mengancam kedudukannya sebagai raja. Nah saudara, kita perhatikan di sini apa yang terjadi.
Ya, saat Daud serta orang-orangnya mau tertangkap, saudara ya, dia mau tertangkap, ya, apa yang Tuhan buat, saudara? Ini di luar dugaan. Saya percaya anak-anak Tuhan pasti ada pertolongan Tuhan. Amin. Ya, saat dalam keadaan terjepit, saudara, selalu ada pertolongan Tuhan. Ya, kita baca di ayat yang berikutnya, ayat 27, kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika orang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah mundur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. 28. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Amin. Saudara, bukan masalah gunungnya, tetapi masalah Tuhannya yang menolong. Amin. Ya, saudara, tidak ada yang kebetulan. Apapun yang kita alami, tidak ada yang kebetulan. Campur tangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ya, yang penting apa? Orang benar hidupnya harus kudus dan benar di hadapan Tuhan. Ya, jaga hidupmu, saudara. Di masa sulit ini, jangan kita, saudara, hidup jauh daripada Tuhan. Ya, tetapi juga bukan berarti dalam keadaan kita gak ada pergumulan kita gak boleh dekat sama Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan, ya, supaya kita selamat, saudara ya. Saudara, tempat itu dinamakan orang apa? Gunung Batu apa? Keluputan. Kenapa? Karena Daud dan orangnya diluputkan Tuhan dari kebinasaan, saudara. Amin. Ya, dari kebinasaan. Nah, saudara, dalam Mazmur 54 kita baca ya, Mazmur pasal yang 54. Daud menyebutkan pengalamannya pada saat orang-orang Sif, ya, itu para pengkhianat, saudara, melaporkan keberadaan Daud, ya, saudara. Namun Tuhan tidak berdiam diri, ya. Daud pun mengetahui, ya, kedatangan Saul, kedatangan Raja Saul, saudara. Sehingga Daud kembali melarikan diri kepada gurun maut, ya. Mazmur pasal yang ke-54 ini doa dalam menghadapi musuh, ya, saudara. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud, ya. Ketika orang-orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami, ya. Nah, inilah doa daripada Daud, saudara. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu, ya. Saudara, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, ya. Dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak memperdulikan Allah. Ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya Allah adalah apa? Penolongku. Amin. Katakan sama-sama, Yesus penolongku. Amin. Ya, saat engkau susah, saat saudara dan saya dalam kesesakan, Tuhan penolongku. Amin. Jangan pernah andalkan siapa? Manusia. Saudara, jangan pernah andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah andalkan pengertian kita sendiri. Ya, saudara, Tuhan selamanya Dia penolong kita. Saudara, anak-anak saya, ya, dia boleh melihat bagaimana iman orang tuanya. Ya, setiap kali musisat kami alami dalam keluarga, kami dalam mesbah keluarga, kami sharing, saudara. Dan saya katakan, inilah, ya, hidup papa mama yang boleh menjadi kesaksian dalam hidup, ya. Kami tidak bergantung pada siapapun, tapi kami bergantung kepada Tuhan. Amin. Setiap kali Tuhan cukupi, baik kebutuhan kamu kuliah, baik kebutuhan kamu makan, minum dan pakai, ya, setiap hari, saudara, ya, saudara, itu karena Tuhan yang menolong kita, ya, saudara. Dan ikuti jejak kedua orang tuamu, walaupun orang tua punya kekurangan juga, ya. Kita mungkin ada suka emosi juga sedikit-sedikit, saudara, ya. Yang suka bawel-bawel juga sama anak-anak, ya. Tapi saudara, itu buat kebaikan anak-anak. Amin.
Ya, saudara, firman Tuhan katakan sesungguhnya adalah Tuhan adalah penolongku. Amin. Ya, dan dikatakan Tuhanlah yang menopang aku. Katakan sama-sama, Tuhan menopang aku. Saudara, kalau Tuhan menopang kita, kita jatuh gak saudara? Amin. Ya, kalau bangunan saudara dia ditopang sama yang kuat, saudara, ya satu penyangga yang kuat, bangunan itu gak roboh. Ya, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penopang hidup kita, saudara, pergumulan apapun saudara, ya, yang nanti kita hadapi masa yang sukar dan sulit ini, saudara, kita gak akan roboh iman kita. Karena apa? Kita percaya kepada Tuhan. Katakan sama-sama, kita percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, karena lagu selalu ada musisat, selalu ada kemenangan bagi orang percaya. Kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, ya, saudara, itulah lagu yang muncul ketika kami berada dalam pergumulan yang berat. Ya, biasanya lagu-lagu itu muncul, saudara, kata-kata itu muncul pada saat kita dalam tekanan. Sama seperti Daud, pada saat dia banyak mengalami tekanan hidup, saudara, Mazmur itu ditulis oleh Daud. Ya, sebagian besar dia menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya, saudara. Ya, kalau masalah pergumulan diizinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu karena Tuhan mau menguji iman kita. Katakan sama-sama, mau menguji iman kita. Yang kedua, agar saudara dan saya boleh menjadi kesaksian hidup yang hidup bagi banyak orang. Ya, dan yang ketiga, saudara boleh bersaksi bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Ya, saudara, saya dengar saudara ada satu keluarga yang sakit, ya, kemudian anaknya yang kecil begitu sakit sekali, merasakan kepalanya pusing dan dia pukul-pukul kepalanya. Saudara membayangkan bagaimana hati orang tua pasti hancur, saudara. Betul apa enggak? Ya, ya, dia menderita. Ya, kalau orang tua kan lebih baik, ya saya aja yang sakit daripada anak kan, biasanya kan gitu ya, apalagi anak masih kecil. Namun bagi saudara yang mengalami itu, ya, bagi jemaat yang mengalami itu, jangan kecil hati, kuatkan hati kita. Amin. Ya, saudara, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Apabila kita dicobai, firman Tuhan katakan dia memberi kita jalan keluar dan kemenangan. Ya, saudara, lebih banyak kita berdiam diri, lebih banyak kita berdoa, ya, bersyukur di kaki Tuhan. Ya, saudara, Tuhanlah yang menopang aku. Katakan sama-sama, Tuhan menopang aku. Tuhan Yesus menopang aku. Ya, yang anak-anak muda, saat kau melihat, ya, kau dalam keadaan susah, kau gak bisa cerita sama orang tuamu, kau mengalami pergumulan hidup yang berat, kau gak bisa cerita sama orang tuamu, ya, katakan Tuhan yang menopang hidupku. Amin. Ya, saudara, waktu saya kasih kesaksian sedikit, istri saya dia banyak bersaksi tentang masa mudanya. Istri saya itu cinta Tuhan sejak masa muda. Ya, kalau dia banyak masalah, dia cuma nangis di kamarnya dan dia berdoa. Ternyata memang Tuhan sudah pilih jadi istri hamba Tuhan, saudara. Ya, nah, saudara, di masa mudanya dia banyak mengalami dua mara bahaya yang besar yang dialaminya. Ya, saat dia lari pagi, saudara, jam 5 pagi, waktu itu Depok masih sepi sekali, saudara, ya. Nah, saudara, ternyata ada orang yang dari belakang tergerak dia, saudara, ingin memperkosa dia, saudara. Ya, hanya bisa bilang nama Yesus. Kemudian, saudara, ada motor yang lewat, anggota TNI, ya, anggota TNI, saudara, yang kamu mau. Nah, ternyata Tuhan meluputkan istri saya. Amin. Saudara, saya dengar banyak kesaksian hidupnya yang luar biasa karena memang cinta akan Tuhan. Ya, saudara, walaupun tidak ada orang tua, ya, walaupun orang tua hanya mendorong anaknya pergi ke gereja, ayo kamu pergi ke gereja, tapi memang sudah ada hati yang cinta Tuhan. Ya, ya, saudara, itu yang memang kita banyak mengalami keluputan yang daripada Tuhan. Ya,
Saudara, kalau cinta Tuhan, pasti Tuhan meluputkan kita. Ya, firman Tuhan katakan, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkan dia dari semuanya. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, waktu saya memulai satu gereja di Radar Auri, saudara, ya, saya bawa mobil, di belakang jemaat beserta orang tua. Mobil saya bannya kempes, saudara ya. Saya pinggir di tol Taman Mini. Itu waktu itu malam dan gerimis. Ya, otomatis orang dalam penumpang itu jemaat yang di belakang, mereka nggak keluar mobil, saudara ya. Nah, waktu itu dongkraknya kita dongkrak yang bulat, saudara, bukan dongkrak buaya, dongkrak yang bulat. Ya, dengan keadaan yang memang gelap, saudara, kita dongkrak memang naik. Tapi saya lihat dongkrak yang bulat itu, saudara, dia agak ngegeser gitu. Saya takut dia nggak menopang kan. Saya mau betulin gitu, ternyata dia langsung jatuh. Tangan saya tarik, tangan saya hampir putus, saudara, hampir putus. Ya, saya langsung tekap tangan saya, Ibu Jar, ya, telunjuk saya tekap karena udah mau putus, saudara, hampir diamputasi. Ya, kemudian ternyata ya, orang benar ya, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkan, artinya ada pertolongan Tuhan. Amin. Ya, ada minibus, saudara, ya, dia minggir, dia melihat kita, kemudian ada penumpang di belakangnya disuruh turun semua, ya, kemudian kami dibawa ke rumah sakit UKI, ya. Nah, di rumah sakit UKI lah, di IGD, di situ kami dijahit, saudara ya, dijahit di sana. Nah, saudara, disitulah pertolongan Tuhan, ya. Kemudian saya bertanya sama Tuhan, kenapa saya harus mengalami ini, Tuhan? Saya ini berbuat baik, saya sudah tinggalkan pekerjaan saya melayani Tuhan, ya. Kenapa saya harus mengalami celaka seperti ini? 1 tahun jawabannya baru saya dapat, saudara. Ketika teman kantor saya, saudara, ya, dia berkata, ya, bahwa ada temannya yang seperti itu, tapi palanya dimasukin ke dalam, saudara, karena kondisinya kan lagi gelap. Dia masuk ke dalam, begitu dia turun, dia punya tengkuk kepala lehernya itu kena mobil sehingga patah lehernya dan dia meninggal. Ternyata di situ saya baru tahu Tuhan meluputkan saya daripada maut. Amin. Ya, saudara, di balik setiap apapun yang saudara alami, baik sakit, ya, baik dalam kekurangan, saudara, kita nggak akan tergeletak. Katakan sama-sama, kita nggak akan tergeletak. Ya, saudara, memang dalam dunia kita harus mengalami penderitaan, ya, namun jangan kecil hati. Katakan sama-sama, saya nggak mau kecil hati. Kalau kita tawar hati di masa kesesakan, firman Tuhan katakan kecillah kekuatan kita. Yang Tuhan ajarkan adalah kita menguatkan hati kita sama Tuhan. Ya, banyak berseru sama Tuhan seperti Daud. Dia berseru kepada Tuhan, ya Allah, tolonglah aku, Tuhan. Dikatakan, ya Allah, dengarkanlah doaku, Tuhan. Ya, berilah telinga pada ucapan mulutku. Ya, dia ceritakan orang-orang aku menyerang aku, ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak peduli akan engkau. Ya, saudara, Daud hanya bisa berseru kepada Tuhan. Saudara, di masa-masa kesesakan ini, kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. Amin. Saudara, kadang diizinkan Tuhan, manusia gak bisa lagi menolong kita. Ya, kadang diizinkan, saudara, teman kita pun, ya, tidak bisa lagi menguatkan dan menopang kita. Hanya kita sendiri. Ya, nah, disitulah dalam keadaan kita sendiri, kita datang sama Tuhan, tersungkur, hancur hati di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saudara, ya, dikatakan sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Ya, ayat 9 kita belumkan, ayat yang ke-9, 2, 3. Sebab ia melepaskan aku dari apa? Dari segala kesesakan. Saudara saat ini mengalami kesesakan, ya, yang di rumah, yang di live streaming, ya, percaya Tuhan adalah penolong kita. Amin. Tuhan Yesus penolong saya. Kalau dulu saya sudah Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan tolong, dan ke depan pun Tuhan pasti tolong. Ya, kalaupun saudara dan saya belum melihat, lebih baik kita tetap percaya daripada kita bimbang.
Kalau kita bimbang nggak terima apapun. Ya. Lebih baik kita percaya, disitulah ujian iman kita. Ya, saudara, biasanya Tuhan menolong kita bukan langsung masalah dilepaskan, tapi ada kekuatan lebih dahulu dalam batin kita. Amin. Nah, itulah awal kemenangan. Saat saudara mengalami pergumulan yang berat, saudara bergumul dalam doamu, dan saudara dan saya bergumul dalam doa, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih penghiburan, dan di situ roh kita kuat kembali. Saudara, itu awal kemenangan. Katakan sama-sama, awal kemenangan. Pasti itu menang, pasti. Saya yakin, tinggal tunggu waktunya. Ya, tapi saudara perlu terjaga-jaga. Iblis itu selalu bisikin, kamu lihat tuh, belum kan? Betul gak saudara? Ya, iblis selalu saudara ingin dia menghancurkan kita, mendaunkan kita. Ya, tuh lihat sekitarmu, tuh lihat ya. Oh kan, gak ada yang nolong kamu kan? Nah, Tuhan mana? Tuhan gak hidup. Ya saudara, lebih baik kita percaya daripada kita tidak percaya. Amin. Tuhan katakan orang yang percaya tenang hidupnya. Saudara kan mau tenang, yang hatinya teguh Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Siapa yang mau damai sejahtera? Amin. Ya saudara, kalau teguh pasti damai, walaupun di tengah badai. Ya, saya sebetulnya mau nyanyikan lagu karangan saya, tapi belum pada siap saudara. Kaulah gunung batu keluputanku, yang menyelamatkanku. Kaulah tempat persembunyianku, di dalammu aku tenang. Amin. Saudara, saat saya dalam badai yang berat, lagu baru itu selalu muncul, saudara. Ya, Tuhanlah gunung batu keluputan yang menyelamatkan kita. Ya, kita nggak takut walau di tengah badai. Di dalam Tuhan aku tenang. Katakan sama-sama, di dalam Tuhan Yesus aku tenang. Amin. Saudara, nggak boleh engkau gelisah dan takut. Kalau engkau gelisah dan takut, serahkan semua bebanmu kepada Tuhan. Ya, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Ya, karena Dia yang saudara menciptakan kita. Dia mampu memelihara saudara dan saya. Ya, jangan pernah kecewa. Jangan pernah putus asa, jangan pernah tawar hati. Amin. Katakan dalam dirimu, aku gak mau kecewa, aku gak mau tawar hati, aku gak mau takut dalam nama Yesus. Ya, Daud bilang, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Dahsyat gak saudara? Ya, dia gak membiarkan rasa takutnya menguasai hidupnya. Waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang firman-Nya kupuji, kepada Tuhan yang firman-Nya kupuji. Saudara, pegang firman Tuhan. Iblis paling takut kalau kita, saudara, menggunakan senjata firman Tuhan. Ya, karena itu saudara, saat engkau sendiri, kita gunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dengan apa? Perkatakan firman Tuhan. Katakan sama-sama, perkatakan firman Tuhan. Amin. Jangan pernah merasa sendiri. Saudara enggak merasa sendiri. Saudara enggak sendirian. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Sebab Ia melepaskan aku dari segala apa? Kesesakan. Saudara tahu segala kesesakan? Apapun masalahmu. Ya, apapun masalah kita, kesesakan Tuhan lepaskan. Karena kita percaya Dialah satu-satunya penolong kita. Ya, Tuhan bilang apa? Jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau kau nggak punya iman, kau mengharapkan pertolongan Tuhan, jangan harap. Jangankan nggak punya iman, kau bimbang aja, kurang percaya, jangan harap kau terima sesuatu dari Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah hati kita yang percaya. Ya, bagaimana kita percaya? Pegang janji Tuhan. Dan katakan Tuhan tidak pernah berdusta. Ya, yang kedua, lakukan bagian kita dan Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Ya, karena bagian kita adalah taat, mentaati firman-Nya, dan bagian Tuhan adalah menggenapi firman-Nya. Amin. Ya, saudara, dikatakan dan mataku memandangi musuhku. Ya,
masalah kamu ya. Kamu ya, musuh kita adalah masalah, bukan manusia. Musuh kita adalah iblis. Saudara, katakan sama-sama, musuh kita iblis. Amin. Ya, iblis, kamu gak punya kuasa lagi ya menyerang pikiranku, buat aku khawatir, buat aku takut, buat aku gelisah, ya menekan aku, menindas aku. Gak punya kuasa. Dalam nama Yesus, keluar. Amin. Berkatakan firman Tuhan, saudara dan saya pasti menang. Amin. Ya, nah saudara, kita baca Mazmur 91. Ayo kita baca Mazmur 91. Bagaimana Tuhan meluputkan kita dari setiap kesesakan kita. Ya, Mazmur 91. Mazmur 91. Ya, bagaimana Tuhan meluputkan saudara dari segala kesesakan, dari segala bara bahaya, ya, dari segala pencobaan apapun yang saudara dan saya alami. Bagaimana Tuhan meluputkan kita. Saudara, ya, Tuhan meluputkan kita. Ada dua hal di sini yang perlu saudara dan saya lakukan. Ya, kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Yang pertama adalah hati kita mesti melekat bersama Tuhan. Ya, ayat 14 kita baca sama-sama. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Amin. Saudara mau kalau doa saudara jawab? Dia mesti melekat hati. Kalau ada dosa, ya cepat minta ampun. Itu yang jadi penghalang saudara, ya. Ya, dikatakan kalau engkau berseru kepadaku, aku akan jawab. Ya. Terus lagi 2, 3. Aku akan menyertai dia dalam apa? Oh, amin. Katakan amin. Ya, saudara yang sesak saat ini, saudara hanya satu yang kau lakukan. Pertama yang kau lakukan adalah mendekatkan diri kita sama Tuhan. Gak ada jalan lain. Ya, gak ada jalan lain. Nanti Tuhan akan kasih pertolongan. Ya, saudara, dia akan kasih kita kekuatan lebih dahulu, saudara, ya. Nah, nanti Tuhan akan kasih pertolongan dengan caranya Tuhan yang ajaib. Ya, seperti Tuhan meluputkan Daud. Siapa yang pernah pikir kalau orang Filistin dipakai Tuhan untuk meluputkan Daud? Sehingga Daud, ya, Saul tidak jadi menangkap Daud dan dia harus kembali ke negerinya. Siapa yang berpikir seperti itu? Itu cara Tuhan. Ya, saudara, dikatakan bahwa aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, saudara, kalau anak Tuhan pasti banyak kesaksian. Ya, pasti banyak kesaksian. Kalau kita cinta, betul-betul cinta Tuhan. Ya, nah ayat 16 kita baca sama-sama. 2, 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Keselamatan itu bukan hanya bicara nanti. Keselamatan itu kalau saudara memang diizinkan kekurangan, tiba-tiba Tuhan tolong kita, ya, dengan berbagai cara, itu namanya juga selamat, saudara. Amin. Ya, saudara begitu mengendarai motor, tiba-tiba ada orang yang langsung mepet saudara, ya, kemudian saudara terhindar dari kecelakaan, itu namanya juga selamat. Ya, saudara, ya, saudara dan saya sakit, ya, Tuhan luputkan kita sehingga kita, karena kita masih banyak tanggung jawab sama keluarga, kan? Ya, karena ada orang-orang yang memang dipanggil di masa mudanya, ada juga, ya. Tapi kalau Tuhan masih meluputkan kita, saudara, ya, dari bahaya maut, saudara, berarti ada hal yang harus kita lakukan, ya, untuk Tuhan dan bagi keluarga kita, ya. Dikatakan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku, ya. Yang pertama apa, saudara? Yang pertama adalah hati harus apa? Hati harus melekat sama siapa, saudara? Sama Tuhan, ya. Nah, ini ya, seperti apa, saudara? Seperti ranting yang melekat pada pokok anggurnya, ya. Coba kita nyanyi pujian, ku tak dapat hidup tanpamu, ya. Ku tak dapat hidup tanpamu. Nah, itu dilakukan. Ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Jadi saat susah, saudara, lebih baik nyanyi lagu itu daripada
Bertahun aku menderita. Dulu saya paling senang nyanyi itu, saudara. Hidupku penuh susah. Oh, tambah susah saya, saudara. Karena saya belum mengerti firman waktu itu. Ya, saudara, saya pikir dengan nyanyi-nyanyi lagu yang sedih, saat saya lagi sedih, saya pikir saya jadi terhibur. Ternyata tambah susah, saudara. Ya. Tapi begitu saya mulai melangkah, saudara, melawan arus, di situ ada kekuatan Tuhan. Ya, saudara, hati yang harus melekat pada Tuhan Yesus. Ya, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesus. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan. Ya, bila ku lepas daripada Tuhan. Saudara setuju? Amin. Ya, kalau nggak setuju, ya dicobalah, saudara. Ya, gimana nanti rohanimu pasti kering. Kalau kering tuh paling nggak enak, saudara ya. Paling nggak enak, bawaannya pasti emosi. Kemudian jalan pintas, cari jalan sendiri, nabrak sana nabrak sini, saudara. Wah, hidup tambah susah amburadul ya. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudara, yang kedua, ya, saat kita dalam pergumulan, hati harus melekat sama Tuhan. Katakan sama-sama, hati harus melekat sama Tuhan. Amin. Bagaikan cara dan bagaikan pokok anggur dan ranting yang harus apa? Melekat. Ya, nah ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara ya. Nah, yang kedua, memperhatikan orang yang lemah. Ya, Mazmur 41 ayat yang kedua. Mazmur 41 ayat yang kedua. Mazmur 41 ayat yang kedua. Ya, kita akan baca ini ya. Kita baca yang keras. 2, 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Tuhan akan menunjukkan dia pada waktu celaka. Bagaimana mungkin saya dalam kelemahan saya mesti memperhatikan orang lemah? Ya, tapi itulah memang cara Tuhan, saudara. Kita dalam kesusahan, kita juga harus melayani orang yang susah. Nah, ini kesempatan buat kita, saudara. Ya, kenapa? Di zaman ini banyak orang yang susah. Kita nggak boleh egois. Katakan sama-sama, saya nggak boleh egois. Saya tidak boleh egois. Ya, coba kalau saudara orang egois, dia kan hanya cuma mau diperhatiin aja kan? Ya, dan kalau orang yang egois itu pasti nggak akan pernah puas, saudara. Kenapa? Karena dia mengharapkan yang lebih dari orang lain. Ya, tapi coba kalau kita hanya memberi, memperhatikan. Pada kita dalam susah, saudara, kita mulai doakan. Walaupun kita juga dalam pergumulan, saudara, saya percaya iman kita semakin kuat. Amin. Saya percaya Tuhan akan kasih kita penghiburan dan kekuatan. Saudara, itu cara Tuhan. Ada hamba Tuhan yang berkata, saya ingat saudara siapa ya, kalau nggak salah Pak Pendeta Yakub Nahwe ya Pak ya. Ya, kalau kamu lemah, cari orang-orang lemah, layani orang-orang lemah, maka kamu dua-duanya akan jadi kuat. Saudara, itu saya alami, saudara. Ya, kalau pelayan Tuhan kan kita kan mesti melayani baik tidak baik waktunya. Ya, nah saat kita layani pada kita belum siap, tapi kita melayani, justru di situ kuasa Tuhan bekerja. Amin. Ya, saudara, saya mau tanya, kalau saudara melayani dalam pergumulan, pernah gak bisa melayani dalam pergumulan? Pernah? Ya, tapi begitu kita mengandalkan Tuhan, justru kuasanya lebih besar, saudara. Saya alami itu. Ya, secara batin kayaknya nggak mau melayani dulu, tapi Tuhan bilang kamu harus layani. Ya, begitu melayani Tuhan, saya sebenarnya nggak siap nih melayani Tuhan. Sama seperti saya, sebetulnya nggak siap nih melayani Tuhan. Ya, kenapa? Ya, banyak masalah keluarga kami yang harus, ya, kami seperti menanggung beban orang lain, saudara ya. Namun, saudara, Tuhan bilang layani, ya, layani, kau akan kuat, saudara. Kau harus terus kuatkan orang-orang yang lemah. Dan justru saya yang dikuatkan juga, saudara. Karena firman Tuhan bagikan pedang yang bermata dua. Ya, dia memberkati sana, dia memberkati kita juga. Amin. Ya, saudara, jangan takut kita kehilangan kebahagiaan hidup kalau kita melayani orang yang susah. Justru itu menambahi kebahagiaan dan sukacita kita. Amin, saudara. Ya, saudara, katakan Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ya, saya senang akan firman Tuhan, katakan
Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, yang memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Ya, saudara, kalau kita melihat orang, kita cepat tergerak hatinya karena belas kasihan, itu rohani hidup. Betul. Walaupun kita susah, kita nggak melihat lagi kesusahan kita. Ya, kita lihat, oh ada orang yang jauh lebih susah daripada kita layani dia. Kita jadi kuat justru, saudara. Kalau orang yang kuat biasanya dia nggak perhatikan dirinya sendiri. Yang pertama fokusnya Tuhan, yang kedua fokusnya manusia sesama, yang ketiga baru dirinya. Pasti dia rohaninya langsung melesat, saudara. Ya, kenapa? Dia jadi pelaku firman. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, saudara yang menyaksikan live streaming ini tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, ada jemaat juga yang masih khawatir kalau mengikuti ibadah di tempat ini. Gak apa-apa, kita jumlahnya gak berapa banyak, ya, karena memang situasi dan kondisi seperti ini, ya. Karena itu yang penting kita menyaksikan melalui live streaming, ya, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Boleh pemain musik. Ya, kita bangkit berdiri. Ku tak dapat hidup tanpamu, ya. Kita nyanyikan pujian ini. Ini pujian yang sangat memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku tak dapat hidup tanpamu. Tuhan Yesusku. Katakan, ku tak dapat hidup tanpamu. 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 Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering, Tuhan. Bila ku lepas darimu, bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar, Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang diberi upah. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan. Bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang diberi upah. Katakan sama-sama, ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup. Bagi saudara yang sesat, bagi kau yang seperti masalah mengepung dirimu, Yesus adalah gunung batu penumbukan kita. Dia akan meluputkan kita dari setiap kesesatan. Percaya, Dialah satu-satunya penolong hidupmu. Dialah satu-satunya yang menopang hidupmu. Dia akan melepaskan engkau dari setiap
bagi kehidupan. Ku percaya Tuhanku, ku percaya Tuhanku, turut bekerja dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Kuasa Tuhan boleh bekerja menjamah hati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa kelepasan, pemulihan, kelepasan dari kesesakan hidup Tuhan yang mengepung hidup kami, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami boleh mengalami kuasa Tuhan dari hari ke hari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kau yang memberkati setiap persembahan yang diberikan anak-anak-Mu, dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saudara, kita akan berdoa mengucap syukur buat lawatan Tuhan pada pagi hari ini.